Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kesehatan Mental Anak dan Remaja kelas D1 yang beranggotakan Riris Ristiana NIM 005, Salma Salsabila NIM 049, dan Erica Gadis NIM 077 yang akan menjelaskan tentang mood problem, fear, and anxiety disorder. Terdapat 3 hal yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama, mengenai definisi dan teori fear and anxiety problem. Yang kedua, tentang studi kasus. Dan yang ketiga, tentang asesmen dan intervensi. Ketakutan atau fear adalah sebuah respon alami terhadap rangsangan yang dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan, keamanan, atau kesejahteraan. Respon ini mencakup aspek kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan relasional. Kecemasan atau anxiety merupakan perasaan yang dicirikan sebagai emosi yang berorientasi pada masa depan. Hal ini ditandai dengan munculnya persepsi bahwa masa depan tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi, sehingga berpotensi terjadinya peristiwa yang tidak menyenangkan atau berbahaya. Ketakutan dan kecemasan seringkali dianggap sebagai hal yang sama. Namun, dua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Ketakutan merupakan reaksi terhadap adanya ancaman langsung atau ancaman yang terjadi pada saat ini, yang ditandai dengan adanya reaksi alarm. Sedangkan kecemasan merupakan emosi yang berorientasi pada masa depan yang ditandai dengan meningkatnya tingkat ketakutan dan kurangnya kontrol. Jadi, ketakutan menitik beratkan pada sesuatu yang terjadi pada saat ini, sedangkan kecemasan menitik beratkan pada sesuatu yang terjadi di masa depan. Ketakutan merupakan respon adaptif terhadap bahaya. Dalam perspektif teori evolusi, sifat adaptif dibutuhkan untuk kelangsungan hidup suatu spesies tertentu. Nah, pada dasarnya, individu dapat secara agresif untuk mendekati dan menghadapi bahaya. Namun, dalam menghadapi ancaman yang ekstrim, individu akan menjadi lemah dan tidak dapat bergerak, sehingga ancaman yang ekstrim dapat menyebabkan adanya ketakutan. Penilaian yang tidak akurat terhadap suatu rangsangan dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Hal ini disebut juga dengan perilaku maladaptif. Ketakutan dan kecemasan digambarkan dengan respon baik secara kognitif, afektif, maupun fisiologis. Pada tingkat kognitif, berkaitan dengan penafsiran rancangan atau penafsiran situasi tertentu sebagai sesuatu yang menakutkan, mengancam, atau berbahaya. Sedangkan pada tingkat afektif, akan muncul perasaan khawatir, tegang, dan gelisah. Pada respon fisiologis, berhubungan dengan rangsangan otonom untuk mempersiapkan individu dalam bahaya. Misalnya, terjadi perubahan frekuensi detak jantung, perubahan frekuensi pernafasan, sakit perut, dan ketegangan otot. Selain 3 respon tersebut, dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan, individu dapat mengeluarkan respon secara langsung, misalnya melarikan diri, suara bergetar, atau menutup mata. Menurut Carr tahun 1999, setiap tahapan usia memiliki ketakutan masing-masing. Hal ini dipengaruhi dengan kemampuan pada setiap tahap perkembangan tertentu. Pada periode early infancy atau sekitar usia 0-6 bulan, bayi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan rangsangan secara sensori. Rangsangan ekstrim seperti suara keras atau hilangnya dukungan secara intens menyebabkan ketakutan pada bayi di usia ini. Pada usia late infancy atau sekitar 6-12 bulan, bayi mulai mengembangkan kemampuan sensoris motor dengan objek secara konstan, serta perkembangan skema sebab akibat. Sumber utama ketakutan pada usia ini adalah perpisahan atau takut ditinggalkan pengasuh, dan kemunculan akan orang asing. Pada masa toddler atau sekitar usia 2-4 tahun,
balita sedang berada pada fase praoperasional, di mana keterampilan berimajinasi sedang berkembang. Namun, keterampilan membedakan fantasi dengan kenyataan belum dimiliki. Hal tersebut membuat individu pada usia ini memiliki ketakutan pada makhluk fantasi atau supranatural. Potensi gangguan kecemasan utama pada usia ini adalah separation anxiety. Pada periode early childhood atau sekitar usia 5-7 tahun, anak pada fase ini berada pada fase operasional konkret, di mana anak mulai memiliki kapasitas untuk berpikir secara logis. Hal ini menyebabkan anak tidak lagi takut pada hal-hal fantasi atau supranatural. Namun, pada usia ini, sumber ketakutan anak adalah pada hal-hal konkret seperti hewan, bencana, penyakit, kilat, guntur, atau hal-hal lain. Pada fase ini, potensi kecemasan utama adalah anemophobia atau blood phobia. Fase selanjutnya adalah middle childhood atau berada pada usia 8-11 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mengenal dunia sekolah dan prestasi. Sumber ketakutan terbesar pada usia ini adalah kegagalan dalam berprestasi secara akademik atau atletik. Pada usia ini, potensi gangguan kecemasan utama adalah test anxiety atau school phobia. Fase selanjutnya adalah adolescence atau usia 12-18 tahun. Pada fase ini, individu berada pada fase remaja di mana individu memiliki kemampuan operasional formal, yaitu memiliki kapasitas untuk berpikir secara abstrak. Pada usia ini, individu akan memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan, dan individu akan mencoba mengantisipasi ancaman atau bahaya yang akan terjadi. Ketakutan terbesar individu pada usia ini adalah penolakan teman sebaya, sehingga potensi gangguan utama pada fase ini adalah sosial fobia, agoraphobia, dan panic disorder. Klasifikasi dari fear dan anxiety dilakukan dengan memperhitungkan waktu kecemasan muncul, kelas rangsangan kecemasan, keluasan dan topografi dari respon kecemasan, dan faktor-faktor aksiologi kecemasan lain. Nah, klasifikasi ini telah dilakukan melalui DSM-4 dan ICD-10 yang telah dirangkum dalam buku CAR. Dapat kita lihat bersama bahwa kedua sistem menunjuk separation anxiety sebagai gangguan kecemasan di masa kanak-kanak. Nah, PTSD sebagai pusat kecemasan dan OCD yang menimbulkan kecemasan obsesif. Selanjutnya, kedua sistem membedakan kecemasan secara spesifik menurut berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya. Misal, pada perbedaan kelas rangsangan, dapat dilihat bahwa fobia terjadi di mana kelas rangsangan sempit dan menimbulkan respon terbatas. Di sisi lain, agoraphobia dan sosial fobia terjadi ketika kelas rangsangan lebih luas dan menimbulkan respon yang lebih luas pula. Selanjutnya, mari kita belajar lebih dalam mengenai sosial fobia. Sosial fobia adalah ketakutan atas evaluasi orang lain yang tidak dikenal dan takut berperilaku memalukan saat berada di bawah pengawasan mereka. Menurut buku CAR, fobia sosial ini menyebabkan penyempitan kehidupan sosial. Kecemasan sosial membuat anak tersipu, terbata-bata, gemetar, mengalami ingatan kosong, dan sebagainya. Kemudian, orang lain akan menanggapi hal tersebut dengan cara yang negatif atau ambigu. Hal tersebut kemudian membuat anak memiliki kecemasan sosial untuk menafsirkan reaksi orang lain sebagai evaluasi yang negatif. Menurut buku DSM-4-TR, sosial fobia adalah kecemasan signifikan secara klinis yang dipicu oleh jenis situasi sosial tertentu yang mengarah pada perilaku menghindar. Berikut merupakan gejala dari sosial fobia. Selanjutnya adalah diagnosis dari sosial fobia menurut DSM-4-TR. Alfa adalah gadis berusia 15 tahun.
Ia telah dirujuk untuk mendapatkan perawatan. Ava tidak berbicara dalam berbagai situasi kecuali berbicara seminimal mungkin dengan keluarganya di rumah. Ketika berada di luar rumah, Ava hampir selalu menggunakan komunikasi nonverbal. Dirinya hanya mengekspresikan bahwa ia mengalami kecemasan ketika melakukan interaksi di luar rumah. Meskipun dia berkomunikasi secara nonverbal dengan menggunakan tulisan ataupun ketikan, namun ia juga menunjukkan kekurangan dalam kemampuan sosial, termasuk dalam hal mengalihkan pandangan. Ava mengatakan bahwa dia merasa membeku ketika berbicara dengan individu lain dan tidak dapat merespon meskipun ia ingin merespon hal tersebut. Ava melaporkan bahwa saat dia berada pada titik kecemasan, maka pikirannya menjadi kosong dan dia akan berhenti berusaha untuk mencoba berbicara. Ava mendukung beberapa gejala serangan panik seperti nafas pendek, jantung berdebar, dan gemetar saat dia mencoba untuk mengungkapkan pikiran ataupun perasaannya. Ava menggunakan perilaku kompensasi seperti menulis, menunjuk, serta mengangguk. Orang tuanya juga sering memberikan performa verbal untuknya, seperti memesankan makanan ketika mereka berada di restoran. Jika Ava hanya berdiam diri dan tidak mengutarakan apa yang ia inginkan. Dia tidak pernah mengungkapkan dengan verbal kepada keluarganya mengenai pikiran serta perasaannya. Interaksi dengan keluarganya juga termasuk jarang dilakukan, bergantung pada waktu untuk keluarga dan kurangnya inisiatif Ava untuk memulai komunikasi. Ava menyadari bahwa sekolah merupakan stresor yang konsisten karena ia harus bersekolah selama 2 hari dalam seminggu, dan ketika ia menolak untuk bersekolah, Ava biasanya akan menghindari kontak mata dengan keluarga serta menarik diri ke dalam kamar. Ava tidak mengatakan bahwa teman-temannya membuli dirinya. Justru menurut gurunya, temannya selalu mendukung apapun yang Ava lakukan. Namun begitu, Ava tetap tidak ingin sekolah. Jika harus bersekolah pun, ia tidak ingin berpisah dari ibunya. Akhirnya, ibunya mengizinkan Ava untuk tetap tinggal di rumah. Namun, akhir-akhir ini, ibunya frustasi karena Ava tidak mau menuruti instruksi yang diberikan oleh ibunya. Ibu Ava mengungkapkan bahwa lingkungan keluarganya sangat sibuk. Kedua orang tua Ava bekerja terus-menerus. Menurut Ibu Ava, adik perempuan Ava membutuhkan banyak waktu seperti membantu mengerjakan tugas. Kakak Ava pun membutuhkan perawatan individual untuk membantu disabilitas yang ia alami. Terkadang, Ava justru menarik diri berada di kamarnya daripada berkumpul dengan saudaranya maupun keluarganya. Selanjutnya adalah bagian untuk analisis kasus. Dengan menggunakan pendekatan konsep kognitif behavioral serta pendekatan analitis, hipotesis dari kasus yang telah dijabarkan di atas adalah fobia sosial yang dialami oleh Ava. Perilaku diam dan kecemasan yang ada didorong oleh berbagai variabel yang kompleks. Pertama adalah peran distal ataupun faktor historis. Peran distal ataupun faktor historis ini berasal dari riwayat keluarga mengenai kecemasan dan depresi yang dapat memberikan indikasi adanya predisposisi genetik berkembangnya suatu gejala, yaitu dari kakek dan nenek Ava. Selanjutnya, perilaku Ava tersebut memenuhi beberapa kriteria diagnosis sosial fobia di DSM-4-DR, yaitu ketakutan yang mencolok dan terus-menerus terhadap situasi sosial di mana ada orang yang tidak dikenal ataupun ada orang yang mengawasi. Penghindaran, antisipasi, kecemasan ataupun distres terhadap situasi sosial. Pada situasi sosial dan kinerja dihindari ataupun dihadapi dengan kecemasan atau distres yang instan. Berdasarkan hal tersebut, Ava dapat diprediksi memiliki sosial fobia. Selanjutnya, keadaan lingkungan rumah yang mengganggu selama kakaknya dirawat di rumah sakit mungkin memiliki kontribusi terhadap perkembangan skema kognitif bahwa dunia dan berbicara mengenai apa yang ia pikirkan maupun apa yang ia rasakan adalah suatu hal yang membuatnya tidak aman. Selanjutnya, penguatan yang negatif juga memungkinkan memiliki peran dalam simptom yang dialami oleh Ava. Jika pengalaman Ava terhadap kecemasan dalam menghadapi situasi sosial adalah dengan coping melarikan diri,
maka pengurangan kecemasan yang dihasilkan akan diperkuat dengan perilaku penghindarannya. Selanjutnya, kontribusi terhadap kecemasan yang dialami oleh alfa termasuk dalam hal kognitif, psikologis, dan parenting. Dalam hal ini, alfa mungkin menyimpulkan bahwa bersosialisasi adalah hal yang tidak aman dan lebih baik membisu. Selain itu, sifat perfeksionis yang dimiliki oleh alfa mungkin menyimpulkan jika ia tidak dapat tampil sempurna maka lebih baik ia diam. Kurangnya kesempatan untuk berlatih interaksi dengan individu lain memungkinkan menurunnya kompetensi dalam hal sosial sehingga memperkuat keyakinan bahwa ia tidak dapat tampil sempurna di lingkungan sosial. Hal yang terakhir adalah pengasuhan mungkin akan mempertahankan fobia sosial yang dialami oleh alfa. Misalnya, kedua orang tuanya mengizinkan alfa untuk menggunakan komunikasi kompensasi seperti mengangguk, menunjuk, dan menulis untuk berkomunikasi. Sehingga dari hal tersebut akan memperkuat alfa untuk menghindari lingkungan sosial. Selain itu, penghindaran untuk bersekolah telah diperkuat dengan perilaku ibu alfa yang mengizinkan ia untuk menonton film daripada bersekolah. Berikut adalah bagian asesmen dan intervensi. Untuk asesmen secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada behavioral observation, serta SIAS dan SPS. Untuk intervensi, ada CBT, psikoedukasi, serta family therapy. Dan yang ketiga ada bagian limitation, yaitu keterbatasan dari asesmen serta intervensi yang ada. Yang pertama adalah assessment. Assessment yang pertama adalah behavioral observation. Behavioral observation merupakan sistematika untuk merekam atau mencatat perilaku yang dilakukan oleh observer eksternal. Behavioral observation dapat dilakukan dengan menggunakan rating kecemasan yang dilakukan oleh observer, namun mungkin dapat bersifat subjektif yang global mengenai kecemasan yang tampak atau rating di berbagai perilaku kompleks. Behavioral observation dapat diamati oleh observer dalam kondisi yang tidak mencolok. Behavioral observation juga tidak harus dilakukan oleh ahli klinis. Metode ini juga cocok diterapkan kepada anak-anak yang mungkin lebih sering menyembunyikan ekspresi asli terkait perasaannya daripada orang dewasa. Metode assessment yang kedua adalah SIAS dan SPS, di mana kedua hal ini merupakan battery test. SIAS dan SPS diciptakan oleh Metrick dan Clark pada tahun 1989. Untuk SIAS sendiri dibuat untuk menilai kecemasan interaksi sosial. Kecemasan tersebut didefinisikan sebagai kondisi tertekan ketika memulai dan mempertahankan percakapan dengan teman, orang asing, maupun calon pasangan. Sedangkan SPS adalah skala untuk menilai kecemasan yang terjadi ketika mengamati ataupun diamati oleh individu lain di sekitar ketika individu tersebut melakukan aktivitas tertentu. Contoh aktivitasnya dapat berupa berbicara di depan umum, makan, menulis, dan lain-lain. Asesmen ini menggunakan short form yang terdiri dari 6 item, di mana pemilihan short form terjadi karena subjek merupakan remaja dan biasanya remaja dilaporkan memiliki tingkat minat baca yang rendah. Pengisian skala tersebut melalui self-report dan merupakan battery test atau tes yang mengukur kemampuan seseorang. SIAS dan SPS telah mendapatkan konsistensi internal dengan reliabilitas 0,98 untuk SIAS dan 0,93 oleh SPS. Validitas yang tinggi akibat kuatnya relasi dengan indikasi social anxiety dalam Fergus 2014. Berdasarkan pemaparan kasus sebelumnya, terdapat 3 alternatif intervensi yang kami berikan. Alternatif intervensi tersebut antara lain Cognitive Behavior Therapy atau CBT, psikoedukasi keluarga, dan family therapy. Untuk yang pertama adalah CBT. CBT merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada restrukturisasi kognitif konseli. Hal ini dikarenakan terdapat penyimpangan secara keyakinan tentang suatu hal, sehingga dengan CBT diharapkan mampu merubah keyakinan dan perilaku konseli ke arah yang lebih baik.
Dalam penerapan CBT untuk kasus tersebut, CBT dapat dilaksanakan dalam 6-12 sesi. Hal ini menyesuaikan dengan tingkat kerumitan dan kompleksnya kasus. Sesi yang dapat diberikan kepada konseli dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama adalah asesmen dan diagnosa, kemudian pencarian akar permasalahan yang dapat bersumber dari penyimpangan proses berpikir, emosi yang negatif, atau keyakinan yang berhubungan dengan munculnya gangguan. Selanjutnya, konselor bersama konseli dapat menyusun rencana intervensi dengan menggunakan teknik reinforcement secara positif atau negatif kepada konseli. Kemudian, klien dengan dukungan konselor dapat menata kembali keyakinan yang menyimpang. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan intervensi tingkah laku klien, dan yang terakhir adalah pencegahan dan training self-help. Alternatif selanjutnya adalah psikoedukasi keluarga. Menurut Yusuf, tahun 2016, dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kekambuhan gangguan psikotik adalah kurangnya peran keluarga dan ketidaktahuan keluarga dalam menangani perilaku penderita saat berada di rumah. Untuk mengatasi hal tersebut, keluarga membutuhkan bantuan informasi untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran penderita psikotik dalam keluarga mereka. Informasi yang ada ini akan berperan untuk membantu keluarga mengarahkan sumber daya yang dimiliki, sehingga usaha yang dilakukan juga lebih produktif dan tepat sasaran. Psikoedukasi keluarga menjadi salah satu alternatif intervensi yang dapat diterapkan untuk mengatasi sosial fobia, terutama untuk kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam kasus sebelumnya, melalui psikoedukasi keluarga, diharapkan keluarga memiliki coping positif terhadap beban dan stres yang dialami. Alternatif intervensi selanjutnya adalah family therapy. Family therapy dapat menjadi rangkaian usaha dalam membantu keluarga untuk meningkatkan kohesivitas dan mampu menyesuaikan diri. Terbentuknya psikopatologi dalam individu dikarenakan individu tersebut minim dalam mendapatkan 3C. 3C tersebut merupakan center relaxing, center holding, dan contextual holding dalam keluarga. Seperti dalam kasus tersebut, disebutkan bahwa Ava mulai melakukan atau mengalami perubahan selektif mastim dan social anxiety ketika kedua orang tuanya sibuk mengurus kakaknya di rumah sakit dan setelah kehadiran adik perempuannya. Nah, hal tersebut mungkin terjadi karena Ava kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini, keluarga Ava dapat memiliki seorang ahli terapi untuk membantu mereka, salah satunya dengan memperluas kemampuan keluarga dalam menjalani fungsi holding bagi para anggotanya. Limitation Assessment. Pada behavioral observation, 30 indikator dinilai terlalu banyak, sehingga mengakibatkan terganggunya kesesuaian penilaian antar observer di tingkat observasi 1 menit. Observer yang kurang objektif dalam melakukan pengamatan akan mengganggu skala pengamatan yang digunakan. Kemudian, dalam SIAS dan SPS short form, pengembangan mereka menggunakan responden yang berasal dari Amerika, sehingga perlu mempertimbangkan perubahan kultur apabila SIAS dan SPS digunakan oleh orang non-Amerika. Dalam limitation intervention, terdapat beberapa poin. Yang pertama, CBT cukup efektif apabila mengatasi satu kasus, misal anxiety. Namun, apabila subjek memiliki riwayat penyakit lainnya, maka CBT akan kurang efektif digunakan. Yang kedua, terdapat pengaruh usia dan perkembangan kognitif dalam penerapan CBT. Yang ketiga, dalam penerapan family therapy dan psikoedukasi untuk kasus tersebut akan menghadapi tantangan berupa susahnya kerjasama antara keluarga dan terapis.